kita akan melaksanakan proses belajar mengajar yang tentunya pada pertemuan kali ini yakni diridhoi Allah. Maka marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Doa belajar dimulai. Kali ini ada yang tidak hadir. Ya, siapa itu? Dedi. Oke, sudah ya. Ada 4 orang ya yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Baik, selanjutnya sebelum Pak Guru memulai proses belajar mengajar, ya Pak Guru tentunya harus memeriksa kerapian dari anak-anakku sekalian. Untuk itu semuanya dimohon berdiri. Oke, Pak Guru mengecek ya satu persatu kerapiannya. Oke, ini ternyata rapi semua. Artinya kita siap menerima bola. Oke, silahkan duduk kembali. Materi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sosial. Kenapa? Karena materi hari ini tentang ada 2 tujuan pembelajaran yang perlu Anda pahami terkait tentang materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Tujuan pembelajaran yang pertama yakni tentang serta didik mampu memahami pengertian ghibah. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yakni tentang peserta didik mampu memahami Islam menghindari ghibah. Sebelum kita mulai, Pak Guru ingin bertanya, apa yang kalian rasakan jika ada teman yang membicarakan Anda di belakang Anda? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Pak Guru menunjuk Sri Rahayu. Silakan Sri Rahayu yang lainnya turunkan tangannya. Iya, jawaban yang tepat ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan jika mendengar orang lain sedang menggibah? Pak Guru menunjuk Arfianti. Ya, silahkan Arfianti. Betul ya? Ya, tentu kita harus menghindari tempat di mana orang sedang menggibah. Ya, saya kira Pak Guru tidak akan terlalu panjang ini jauh membahas tentang ghibah, karena ini dari kalian, dari salah satu teman kalian sudah ada yang paham tentang apa itu ghibah, yang artinya menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Nah, sementara menurut istilah atau secara luas, ghibah itu adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Nah, bagaimana cara menghindari ghibah? Salah satunya misalnya, kalau di lingkungan sekolah di saat jam istirahat kita duduk-duduk dengan teman-teman, di saat kita mendengar ada salah satu teman kita yang menggibah, yang perlu kita hindari. Betul tidak ya? Betul ya. Kemudian, nah bagaimana caranya? Iya, menyingkir dari tempat itu.
Atau dengan cara menegur teman. Itu enggak baik. Tidak boleh kita menceritakan orang, apalagi keburukannya. Ya gitu ya. Itu salah satu caranya. Lalu kemudian kalau misalnya kita berada di lingkungan sosial, ada kakak-kakak kita, adik-adik kita yang bergibah atau menggosip, ya kalau misalnya itu tidak kita hiraukan, maka jelas kita akan terhindar dari yang namanya dosa. Untuk lebih kita mendalami tentang materi gibah ini, maka Pak Guru akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Yang masing-masing kelompok itu beranggotakan 5 orang. Nah, di mana nantinya akan berdiskusi tentang yang namanya gibah. Jadi masing-masing kelompok itu melakukan diskusi antar kelompoknya, lalu kemudian salah satu dari yang mewakili kelompoknya itu memberikan persentase tentang apa yang telah didiskusikan dalam kelompoknya. Nah, diskusinya itu tentang materi gibah ya, dari gibah yang kita pelajari sekarang. Jadi kelompok pertama yang di sebelah sana, kelompok kedua yang di tengah, lalu kemudian yang kelompok ketiga di sebelah kanannya Pak Guru. Ini ya, setelah tadi kita bagi kelompok, maka perhatikan ya. Ini ada Pak Guru menampilkan PowerPoint tentang menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Nah, ini pengertiannya ya. Pengertian gibah disimak. Kemudian tadi sudah Pak Guru jelaskan tentang apa itu gibah, baik menurut kamus bahasa Indonesia maupun menurut istilah. Lalu kemudian di dalam Al-Quran itu sangat jelas, di Islam itu melarang yang namanya gibah. Ini ada salah satu dalil dalam Al-Quran atau Wahyu Allah yang terdapat pada surah ke-49, yakni surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Berdiskusi kelompok tentang materi gibah. Jadi setelah tadi kita belajar, maka tugasnya apa itu gibah, seperti yang Pak Guru tayangkan tadi lewat PowerPoint atau media ajar tadi. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua itu tata cara menghindari gibah. Silakan Anda tulis dalam kertas yang telah Pak Guru berikan tadi. Oke, mana yang sudah selesai ini? Wah, iya, wah bagus ini hasil diskusinya ini. Ada yang belum paham tentang gibah? Sudah paham Pak? Oh, bagus. Oke, kalau sudah paham, Pak Guru mau tanya ini, sudah selesai ditulis hasil diskusinya? Oke, sekarang waktunya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi atau hasil masalah yang telah Pak Guru berikan tadi di depan. Oke, baik, karena hasil diskusinya sudah selesai antar anggota kelompoknya, maka yang mendapat giliran mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pak Guru mengundang dari kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk
Menghindari gibah penting dalam ajaran Islam karena gibah dapat memicu permusuhan, menghilangkan rasa percaya, dan merusak ukhuwah atau persaudaraan di antara umat Islam. Tepuk tangan dulu semuanya. Apa yang telah ditugaskan, Pak Guru menganggap itu bahwa hasil karya kalian semua itu memang bagus, baik, dan tepat tentang apa yang Pak Guru berikan, tugas yang Pak Guru berikan. Oke, jadi yang perlu diperhatikan, kita sebagai siswa yang telah mempelajari materi ini diharapkan agar kita menanamkan dalam diri kita tentang sikap-sikap di mana kita bisa terhindar dari yang namanya gibah. Dari hasil pemaparannya tadi, penampilannya tadi, yang mendapat skor tertinggi itu adalah kelompok 3, tapi semuanya baik, penampilannya semuanya baik. Hadiah bagi kelompok yang mendapatkan skor tertinggi, hadiahnya yakni buku, sebuah buku tulis, dan pulpen. Belajar lagi ya, lebih giat. Jangan puas tentang hasil yang diperoleh sekarang. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru ingin menyampaikan bahwa materi berikutnya yakni tentang melaksanakan tabayun. Nah, melaksanakan tabayun itu artinya kita bisa menerima berita dengan mencari tahu kebenaran dari berita tersebut. Oke, saya akhiri dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Yang tidak rapi seragamnya itu menandakan bahwa mereka belum siap mengikuti proses belajar mengajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, tentu kita harus berdoa dulu agar nanti ilmu yang kita dapatkan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Aye, Tiara, dan Nurli. Berarti 3 orang ya, 3 orang yang materi yang kita bahas kali ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan sosial. Kenapa? Karena menghindari ghibah itu merupakan sikap yang sangat baik dan melaksanakan tabayun. Nah, melaksanakan tabayun itu merupakan suatu tindakan yang sangat benar. Karena kenapa? Tabayun itu adalah mengecek suatu kebenaran dari informasi yang kita dapat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yakni tentang peserta didik mampu memahami pengertian ghibah, dan yang kedua, peserta didik mampu memahami Islam menghindari ghibah. Jadi sebelum Pak Guru lebih lanjut membahas tentang materi kita pada hari ini, yakni tentang ghibah, tentu Pak Guru ingin bertanya terlebih dahulu. Oke, apa yang kalian rasakan jika ada teman kalian membicarakan keburukan kalian di belakang kalian? Siapa yang bisa menjawab? Wah, kalian ya pintar ini. Oke, turunkan tangannya. Pak Guru mau menunjuk Rizka saja. Oke. Apa yang dirasakan Rizka? Tidak senang. Tidak senang ya? Ya, oke. Kenapa tidak senang? Oke. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apa yang bisa kita lakukan jika mendengar orang lain sedang menggibah? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Oke. Oke. Pak Guru menunjuk indah jawab saya. Oke, kenapa itu? Apa yang bisa kita lakukan jika mendengar orang lain sedang menggibah? Kira-kira apa yang dilakukan? Iya, coba diulang. Kenapa kita harus menasihati orang yang sedang menggibah? Supaya tidak membicarakan hal buruk orang lain lagi. Oh iya. Oke, tepuk tangan semuanya. Ternyata yang diartikan sebagai memuji atau membicarakan keburukan atau aib orang lain. Sementara menurut istilah atau secara luas, ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Pak Guru akan membagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Yang di sebelah kanan Pak Guru itu kelompok 1, dan yang di tengah kelompok 2, dan yang di sebelah kiri Pak Guru itu kelompok 3. Jadi ini Pak Guru sudah menampilkan pengertian dari ghibah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 itu sangat jelas bahwa ajaran Islam itu, kita sebagai umat yang beragama Islam tentu sangat tidak dibenarkan dalam melakukan ghibah. Sudah mengerti dengan tugasnya tadi? Sudah. Oke. Kelompok 2 sudah paham dengan tugasnya tadi? Silahkan berdiskusi. Untuk itu Pak Guru ingin mempersilahkan kelompok 1 untuk memaparkan hasil
hasil diskusi kelompoknya. Bagi kelompok 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1. 1. Sadari dosa gibah. 2. Berpikir positif. 3. Bergaul dengan orang baik. tadi pemaparan dari hasil diskusi kelompok 1. Tepuk tangan buat mereka. Oke, silahkan kembali ke tempatnya. Kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi dari kami, yakni kelompok 2, yaitu menghindari ghibah, yaitu introspeksi diri, saling mengingatkan, jaga ucapan, jauhi lingkungan yang sering ghibah. Dari kelompok 2, tepuk tangan dulu. Oke, silakan kembali. Oke, selanjutnya kami persilahkan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pimpinan dari kelompok 3 atas nama Endah Viola. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi dari tadi hasil diskusi kami. Kalau ada teman-teman dari kelompok lain, kami persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bertanya terkait tentang pengertian ghibah. Jadi, menurut kelompok 3, apa itu pengertian ghibah? 3. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 2. Oke, saya akan membacakan kembali hasil bacaan. Jadi, ghibah adalah membicarakan kejelekan atau aib seseorang, terutama ketika orang tersebut tidak ada. dari apa yang telah didiskusikan tadi itu terkait tentang cara menghindari ghibah. Nah, perlu diperhatikan bahwa menghindari ghibah itu yang pertama tentu kita harus menyadari dampak dari ghibah itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengintrospeksi diri dengan melihat keburukan diri sendiri. Jadi sebelum menilai orang lain, kita harus menilai diri kita dulu sendiri, sehingga malu untuk membicarakan orang lain. Jadi kalau misalnya kita sudah menilai diri kita sendiri, tentu kita akan malu membicarakan orang lain. Ya, yang berikutnya bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini di lingkungan kita itu terkadang banyak teman-teman kita yang menjaga lisan, maka tentu kita akan terhindar dari yang namanya membicarakan orang lain. Karena di saat kita tutup lisan kita, misalnya di saat kita mau sebut teman kita, misalnya nih mau menceritakan salah satu perbuatan tugas tentang masalah yang Pak Guru sampaikan tadi, itu semuanya menjawab atau menyelesaikan masalah dari hasil diskusinya dengan benar dan tepat. Untuk itu saya mengundang kelompok 3 untuk menerima hadiah atau penghargaan atas prestasi atau hasil terbaik dari diskusinya tadi. Bagi kelompok 3 disilahkan ke depan. Ya, yang mewakili. Oke, silahkan ke sana ya. Diskusi tadi tentu Pak Guru memberikan penghargaan atau hadiah yakni berupa buku dan pulpen. Jadi masing-masing kelompok
anggota kelompok 3 itu mendapatkan satu buah buku dan satu pulpen. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Jangan puas dengan apa yang diperoleh hari ini, yang diraih hari ini bukan berakhir dari perjuangan anak-anak kuliah. Teruslah belajar, giat sudah paham tentang apa yang dipelajari tadi. Maka Pak Guru ingin sedikit bertanya sebelum Pak Guru tutup. Siapa yang bisa menjawab tentang pengertian gibah? Oke, Pak Guru menuju Hasdillah, yang lainnya turunkan tangannya. Baik Hasdillah, apa itu pengertian dari gibah? Gibah adalah membicarakan kejelekan atau aib orang lain, terutama ketika orang yang dibicarakan tidak ada di tempat. Oke, baik. Yang tepuk tangannya untuk Hasdillah. Oke, sudah. Jadi gibah itu adalah suatu perilaku yang tidak benar. Karena kenapa? Pengertian gibah itu adalah membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain di belakang orang itu sendiri. Jadi gibah itu sama dengan kita menggunjing atau menggosip. Pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa menjawab bagaimana cara menghindari gibah? Wah, semuanya mengajukan tangan, berarti sudah paham tentang apa yang dipelajari. Oke, turunkan tangannya. Pak Guru memberikan kesempatan kepada Sudia untuk menjawab. Silakan Sudia. Sebelum Pak Guru menutup, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang pelajari sekarang itu kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.